teman baca, kembali lagi bersama Andini Aprilia di podcast Behind the Book. Nah, hari ini aku bakalan ngobrol dengan kakak-kakak cantik perempuan. Narasumber kita hari ini dengan buku yang berjudul Setulus Itu Aku Pernah. Lalu di bawahnya, Aku Yang Menyerah Mau Bawamu Pulang. Mari kita perkenalkan Kak Pamela. Halo. Halo Kak. Aku panggilnya Kak Pam aja. Boleh. Oke, boleh. Nah, Kak Pam belakangan ini lagi sibuk ngapain? Kerja aja sih. Kerja. Oke. Dan memang budak korporat. Iya, betul sekali. Nah, sembari kerja itu kamu juga content creator kan ya? Dulunya iya, tapi sekarang sudah tidak. Setelah switch posisi di pekerjaan, jadinya udah nggak fokus konten lagi. Gitu. Tapi berarti gimana tuh ngatur manajemen time-nya karena sekarang lagi nerbitin buku juga? Jujur aja sih kalau dari transisi pekerjaan terus nulis buku, manajemen waktunya tuh lumayan susah banget karena kayak di dunia pekerjaan juga kan kayak seharian bisa kadang tuh full time gitu kan Kak. Betul. Dan di buku kedua ini pun juga lumayan buru-buru gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi ya gara-gara membagi waktu itu sama pekerjaan. Jadi kalau dibilang bagi waktu susah banget bagi waktunya. Bener. Tapi manajemen tuh kadang tricky buat orang-orang. Bener. Karena emang jenis pekerjaannya juga ya memaksa kita tuh nge-pushnya tuh di pekerjaan gitu loh. Jadi kayak menyisihkan waktu untuk menggalau sedikit saja itu kayak tidak bisa gitu. Gak ada waktunya nih bro. Gak ada waktunya. Klien gitu. Susah nih, kerjaan susah. Iya. Nah, di buku Setulus Itu Aku Pernah ini berarti ini buku kedua. Yang pertama berjudul apa Kak? Dipaksa Rela. Kenapa ketawa? Dipaksa Rela ini tahun 2022 dan ini baru terbit lagi di tahun 2024. Iya, telat 2 tahun. 1 tahun ya? 2024 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun itu ngapain saja kakak-kakak ini? 2 tahun tuh kerja, terus kebetulan ada konflik di hubungan tadi. Jadi 2 tahun tuh benar-benar menghabiskan waktu untuk ya gitu bekerja sambil menyembuhkan luka. Tapi akhirnya tulisan ini tuh agak terhambat. Kayak gitu Kak. Jadi emang struggle banget ya teman-teman. Tapi itu enggak, tapi ditagih enggak? Sama Mas Tep ya ditagih enggak? Pamela mana nih? Karya kamu. Kalau ditagih sih jarang ya, karena mungkin beliau juga tahu ya masa-masanya ketika udah berhenti itu berarti ada sesuatu gitu. Ternyata benar, gebrakannya 2024 tuh baru kelihatan. Nah, ini ceritanya berarti Setulus Itu Aku Pernah fully kamu yang alami semua personally atau ada juga dari teman-teman pembaca yang kamu masukin ke sini? Full cerita aku sih Kak. Full cerita kamu. Nah, dari tadi aku melihat cerita ini sangat meng-highlight kata toxic. Iya. Boleh nggak sih aku ceritain dulu deh ini bukunya tuh tentang apa gitu. Ya, kalau buku Setulus Itu Aku Pernah ini sebenarnya kalau dilihat dari judulnya sebenarnya udah tau lah ya ketulusan untuk seseorang yang pasti salah gitu. Iya, karena di dalamnya itu banyak banget yang aku bilang tadi kayak konflik ya, salah satunya toxic relationship tadi, terus hal-hal yang kaitannya juga pasti dengan perasaan dan keluarga juga kayak gitu. Dan emang fase-fase ini tuh adalah fase-fase yang lumayan yang aku bilang tadi kayak struggle-nya kerasa banget Kak, karena cara nyembuhin luka di cerita ini tuh beda banget dari sebelum-sebelumnya. Kayak mungkin kalau sebelum-sebelumnya tuh galaunya tuh kelihatan banget, karena kan aku juga sebenarnya kan anaknya tuh sebenarnya sosial media banget Kak, tapi setelah ngalamin cerita ini aku benar-benar lebih banyak diem dan tidak berkata-kata, maksudnya kayak kelihatan banget gitu loh, kayak nggak pengen banget di fase ini tuh kelihatan banget untuk jatuhnya gitu. Nah cuma jadi kayak kebanyakan dipendam aja gitu loh. Gitu. Jadi fokusnya juga sebenarnya kalau di buku ini dari bab pertama itu adalah tentang aku yang senantiasa untuk menyembuhkan luka seseorang yang akhirnya luka itu balik gitu Kak. Kayaknya jangan nyebut. Berarti ini disclaimer nih teman-teman, jangan sok jadi dokter kali ya. Benar Kak. Karena emang iya, karena kayak kita tuh
jangan coba-coba buat nyembuhin luka orang lain kalau ujung-ujungnya kan sebenarnya kita tahu kok kalau sebenarnya kita tuh juga pasti akan terluka gitu. Karena apa ya, usaha-usaha untuk menyembuhkan tadi adalah salah satu mungkin effort terbesar di dalam hidup kita gitu kan, tapi ternyata terluka balik ya. Itu yang kata orang-orang kalau misalkan nggak usah deh sosok nyembuhin trauma orang, jadinya lo sendiri kan yang Iya, trauma benar, gitu. itu relate banget Kak, emang benar banget. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian lihat nih, kelihatan nggak ya di kamera nih, ada di cover ini kan apa ini, berarti mawar yang Mawar, pupus. iya, layu. Mawar pupus dan layu Yep. gitu. Ini menandakan kalau ya tadinya mawar yang secantik itu pun bisa layu ya. Layu. Karena itu tadi, karena mungkin usaha untuk ya aku tadinya berharap jadi mawar yang fresh untuk kamu, tapi ternyata aku malah jadi layu sendiri. Iya betul. Dan akhirnya harus tertusuk sendiri. Wah sedih sekali nih. Ini karena kebetulan aku juga ini jujur-jujuran aja, aku juga pernah di fase itu. Maksudnya berharap untuk kita bisa nih jadi penyembuhnya dia gitu. Ternyata loh, bukan dia yang sembuh, malah jadi saya yang kena gitu. Benar-benar relate. Nah, kamu gimana jadinya? Apakah itu yang menjadi highlight utama di buku ini? Bener banget sih Kak. Jadi emang apa ya, nyembuhin orang itu kan nggak semudah itu ya. Betul. Sekalinya kayak mungkin kita ngerasa oh ya dia udah bisa sembuh nih, ternyata kok penyakitnya tuh ibaratnya kayak penyakit gitu ya, penyakit virus yang kenanya kita juga gitu. Betul. Mungkin dianya udah kelihatan sembuh nih, tapi Iya. ternyata kayak nggak kerasa tuh ternyata menggerogoti dirinya kita sendiri juga, entah mentalnya, entah ke fisiknya, terus belum lagi kayak hal-hal yang berantakan di lain-lain kayak pekerjaan, terus kehidupan sosial dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh banget sih Kak. Karena ya habis waktunya tuh untuk nyembuhin orang ini tadi gitu ya. Betul. Itulah kata setulus itu aku pernah tuh emang diambil dari situ. Nah, tapi karena ini pengalaman pribadi, berarti bagaimana kabar orang itu? Aduh Mas Tele. Oke, kabarnya sudah tunangan ya gitu. Ya cocok banget lagunya si Bernadia tuh Kak, yang 1 bulan tuh, itu cocok banget. Belum ada 1 bulan. Cia. Tapi beneran, jadi mungkin selang waktu sampai aku hafal banget sih, kayak waktu aku selesai terus kedengar kabar dia udah tunangan. Sebenarnya kalau di bukunya tuh diprosesnya kan sebenarnya dari 2023 akhir kalau nggak salah. Cuma memang ada keterlambatan karena ada masalah internal itu tadi. Iya. Kak. Nah, sampai akhirnya aku proses buku ini lagi, terus apa ya, banyak yang harus direvisi gitu kan Kak prosesnya kan. Terus habis itu dengar kabar lah beliau, Dengar kabar kalau dia tunangan. Terus akhirnya oke, aku harus percepat buku ini. Kayak menurutku adalah apa yang belum selesai di masa lalu tuh harus aku selesaikan, tapi lewat ini gitu. Karena sampai di titik itu aku udah kayak nggak bisa mendengarkan penjelasan apapun kan, emang itu sakit banget sih Kak. Tapi jujur nggak bisa nangis. Nggak bisa nangis karena mungkin udah terlalu Udah habis sakit aja ya. gitu. Kayak melalui fase yang terakhir itu udah sampai nggak bisa nangis Kak. Jadi kayak yaudah apa yang bisa aku lakuin pada saat itu, yang kelihatan tuh cuman kerja. Jadi kayak kerja aku tuh cuma 8 jam kan. Aku tuh bisa ngambil kayak yang full time dari pagi sampai malam. Cuman buat menyingkirkan rasa sakit itu. Terus ya udah nyambi lagi, kayak abis pulang kerja itu kan jam 10 malam. Terus nanti lanjutin nulis lagi gitu. Jadi benar-benar menghabiskan waktu itu mungkin hampir kurang lebih 3 bulanan kali Kak. 3 bulanan? Selama kayak Wow. gitu. Karena memang itu yang aku bilang, kayak cara nyembuhin luka yang kali ini tuh beda dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau yang Bener. sebelum-sebelumnya tuh kayak aku milih untuk me time di cafe sambil nulis, tuh udah benar-benar gak ada Kak. Yang Apalagi cerita terakhir ini. karena kamu bilang tadi ini kebanyakan mendem gitu, jadi nggak dikomunikasikan, nggak dikeluarin lah menurut kamu, karena kamu biasanya tadi bilang biasanya aku lumayan vokal di Ya, sosmed gitu, tapi bener. ternyata pas ini terjadi kayak wah, kalau misalkan dibagi juga udah nggak ada energinya Benar, gitu ya. nggak tahu, kayak udah hilang aja gitu Kak, kayak rasa excited aku untuk gitu udah nggak ada, kayak mau ngapain juga gitu sih Kak.
Jadi kabar dia sekarang sudah bertunangan gitu ya, menyisakan kamu yang di sini masih alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya karena hal itu jadi buku nih. Iya. Comeback lagi setelah 2 tahun ya. Sebenarnya balas dendam sih ya. Oh wow. Maaf ya Mas Teme. Nggak, karena aku tuh kayak nggak tahu ya, karena memang jujur aja ketika aku menulis pun memang apa ya Kak, nggak bisa yang kalau nggak cerita aku. Jadi kayak di buku pertama pun juga kan pure cerita aku, cuman mungkin kayak ada yang relate sama apa pembaca. Jadi nggak terlalu susah gitu loh untuk menggabungkan itu. Nah, cuman kalau ini tuh kayak emang udah spesifik banget gitu kan. Jadi apa ya, kayak ya udahlah sekalian aja gitu. Bahkan di sini ada namanya dia. Oh wow. Tapi karena hal tersebut nih apa jadi beneran termehek-mehek nih. Jadi beneran termehek-mehek. Sorry. Tapi apakah karena hal tersebut kamu pas proses penulisannya, karena kamu kan tadi kan bilang, oh setelah mendapatkan kabar itu kayak ini semua harus selesai gitu. Iya, Ini bener. semua harus selesai. Ini semua harus selesai. Ini semua harus selesai. Kayak biar nggak ada lagi kan yang kayak menyisakan kenangan soal dia dan segala macam. Didominasi sama perasaan marah kah? Marah ya? sih Kak, marah karena merasa marahnya tuh kayak gila udah setulus ini gitu. Bener. Kayak ngerasa dibuang, lebih tepat dibuang sih ya sebenarnya, kayak doh gitu sih Kak. Ada aku sampai bingung mau ngomong apa. Aku takut salah. Karena ya rasanya marah gitu, sampai editorku apa sih Fatwa aja bilang kayak kalau mau ngata-ngatain tuh ngata-ngatain aja, gak usah setengah-setengah gitu. Di buku ini, di tulisan itu kayak udah nggak bisa gitu, harus menjaga ya, tetap dijaga. Sebenarnya marah sih Kak, cuman mungkin bahasanya yang nggak frontal sih di buku ini tuh. Ya sebagai seorang penulis ya biasanya kalau misalkan marah pun kata-katanya kadang terdengar indah gitu kan. Terdengar indah padahal aslinya sebenarnya campur aduk tuh pas nulis. Bener banget. Karena yang belum selesai tadi sih sebenarnya. Oke, nah karena itu tentang hal-hal berbau hubungan ya, sebenarnya topik toxic relationship ini biasanya kalau misalkan di buku-buku dan juga teman-teman penulis yang udah ke behind the book, biasanya nggak terlalu di highlight gitu, karena karena biasanya cuman kayak oh ya sudah patah hati gitu, oh ya sudah ini proses untuk move on gitu, ini proses untuk move on. Nah kalau di sini makanya tadi pas aku dengar kamu cerita kayak wah ini udahlah setulus itu, terus habis itu merasa hubungannya ternyata toxic dan gimana cara move on-nya susah sekali, berarti buku ini memang melalui proses yang panjang dan juga lumayan menyakitkan gitu ya. Bukan lumayan Kak, sakit banget. Sekali tuh. Iya, sampai kayak ya ini kayaknya nggak bisa sih kalau nggak diselesaikan di karantina gitu ya. Jadi kemarin tuh kayak harus ke Jogja, harus karantina biar selesai. Karena nggak bisa Kak, jujur aja kayak ini sebenarnya udah selesai, cuman kayak ada di beberapa hari tuh kan ada kayak revisi gitu kan. Ini nggak bisa nih kayaknya kalau diselesaikan di Kediri gitu, kayak harus ke Jogja. Oke, ke Jogja. Kayaknya 3-4 hari kalau nggak salah harus selesai gitu naskah akhirnya tuh. Oh, berarti kamu di karantina selama 3 atau 4 hari sih. 3 sampai 4 hari di kantor. Nah, dan teman-teman juga aku recall lagi nih, karena teman-teman kalau misalkan tahu Gradient emang punya apa ya, semacam fasilitas buat penulis keren ya. banget itu. Aku juga sebenarnya nggak mau pulang, itu kayak udah ditelepon dia harus kerja gitu. Tapi enak banget Kak, jujur kayak tenang. Bener. Tenang banget. Jadi kayak bisa fokus untuk menulis dengan karantina itu ya. Keren sekali memang Gradient ini. Tepuk tangan dulu untuk Gradient. Nah di bab pertama ini berarti ada berapa bab nih Kak? Aku mau tahu. Ini ada 7 bab. Ada 7 bab. Ada 7. Ini awalnya 10 bab Kak. Oh tadinya 10 bab. Terus akhirnya kita cut gitu. Bisa menghasilkan 7 bab tadi. Nah dari 7 bab ini kamu paling menumpahkan emosimu di bab yang mana? Tulus pada yang salah sih Kak. Tulus pada yang salah di bab 2 ya? Pada yang salah. Terus kalau boleh milih lebih dari 1 boleh ya. Bab 5 sih, sembuh bersama orang baru. Oh, sembuh bersama orang baru. Ini untuk dia ya? Untuk dia. Sembuh bersama orang baru. Ya. Cepet banget kan, kaget ya. Cepetnya tuh berapa lama setelah selesai dari kamu? 1 atau 2 bulan Kak? 1-2 bulan. Harus dicurigai gak sih itu sebenarnya udah ada? Makanya karena udah ada indikasi-indikasi sih sebenarnya dari bulan-bulan waktu kita masih bareng-bareng kayak gitu. Cuman kan kayak lebih milih untuk ya udahlah gitu kan, nggak ada bukti juga ya. Ya udah, mau gimana lagi, ternyata bener.
Tapi gimana perasaannya berada di fase tersebut? Maksudnya fase kita udah setulus itu sama orang gitu, terus kita mungkin percaya he's the one gitu, kayaknya dia deh orangnya, tapi ternyata bukan elu orangnya. Iya. Buang-buang waktu pasti. Terus saya satu kali sih buang-buang waktu, tapi ada pelajarannya. Oke. 2 itu aja sih Kak sebenarnya. Pelajaran Ya, apa yang diambil? Pelajaran yang pertama tuh cara nyembuhin lukanya tadi yang nggak pernah aku rasakan sebelumnya, kayak emosionalnya tuh beda aja gitu dari patah hati sebelumnya. Terus pelajaran untuk lebih aware lagi kali ya sama siapa yang datang gitu, kayak Kayaknya nggak semua orang baik gitu ya. iya, Kayak nggak semua orang baik. karena kan awalnya juga sama dia kan teman gitu ya, teman gitu, terus ya udah ngalir aja, terus jadilah itu cinta tadi ya kan. Jadilah cinta tadi. Kayak ya udah nggak ini aja sih. Jadi jatuhnya tidak expect ya, karena Nggak dia expect. datang dengan baik-baik gitu. Baik-baik banget Kak. Bahkan sampai kayak kalau dibilang tuh waduh wajah sesederhana itu gitu ya bisa. Iya kayak Wajahnya wajah mungkin sepolos itu gitu ya. Saya sesederhana tuh maksudnya gini, kalau yang bisa aku deskripsikan tuh wajah setenang itu gitu loh, bisa semenyakitkan itu gitu. Itu yang juga kayak teman-teman sekitarku juga Gak nyangka ngomongnya tuh kayak jadinya. gitu, gak nyangka kok bisa sih kamu tuh kayak gitu loh. Iya juga ya, gak tahu gitu namanya, mungkin juga kayak kita ngerasa, bukan ngerasa ya, kayak tulusnya itu udah nggak, ini sebenarnya kadang kita ngerasa kayak ini tulus apa enggak sih, enggak Kak, jadi kayak ngerasa itu kayak jalan aja, dan ternyata oh ya gila udah tulus banget nih gue gitu. Jatuhnya jadi kayak udah habis-habisan nih sama nih orang. bener banget, Kak, Terus habis itu ya ternyata ditinggalin gitu aja gitu ya. Terus habis itu udahlah, kita udah habis-habisan. Harusnya kita bisa berkembang bareng dan juga kayak bisa ngejalanin kisah ini secara utuh dan juga bareng gitu. Taunya dikecewakan sebegitunya. ya ampun ya. Sedih kayak gitu. Sedih Kak, cuma Jadinya nggak bisa bareng, dan juga kayak hubungan seperti itu sebenarnya bikin drain juga. Karena ya energi kita udah habis untuk orang Suatu tersebut orang gitu, ini. untuk orang tersebut. benar. Ini Kayak podcast kenapa ini ya? kayak kebanyakan belongnya karena kebanyakan belongnya karena kayak wah relate ya, terus habis itu mikir nih bener sih gitu. Oke, aku gini deh mau tanya. Oke. Di bab 2 tadi yang kamu bilang cukup habis-habisan emosinya di situ. Ada nggak sih kutipan yang mungkin kamu bisa share ke teman-teman dan juga ngerasa kayak wah ini adalah tulisan terbaik saya di bab ini? Aduh, oke. Ada Dong, boleh pasti. dibacain dong, boleh dibacain. Sebenarnya hampir semua, tapi ya udahlah. Gak, maksudnya kayak aku favorit banget sih di bab kedua ini karena emang emosi banget sih emang di bab kedua ini Kak. Betul. Tapi salah satu ya. Boleh. Itu ada di halaman. Kalau mau semuanya teman-teman harus baca dulu. Iya, baca dulu dong. Harus banget ini. Oke, boleh langsung dibacain ya Kak ya? Boleh. Padanya hati sudah mengabdi begitu tulus, berharap ia lunak pada yang dinamakan cinta. Kupilih ia menjadi seseorang yang ingin terus kujaga dari segala bentuk rasa sakit. Nyatanya, perlahan ia menggugurkan harapan dengan pasang surut perasaannya. Aku tidaklah cukup karena bukan aku orangnya. Sebesar apapun ketulusan ini, semua terasa fana. Aduh, Sedih banget. Sedihnya karena itu yang ter-highlight tadi di akhir kalimat, karena semua terasa fana. gak boleh nangis dong Kak, tolong dong. Oke, ya Kak, gitu. Aku suka banget sih ini. Kamu suka banget bagian itu. Kayak udah Kepada menggambarkan dia semuanya. benar. Kepada dia, kalau misalkan dia nonton podcast ini, kau mau ngomong apa? Apa ya? Gak tahu. Gak tahu Kak, sakit aja sih masih. Ya. Apa ya? Pertemuan terakhir itu adalah harapan terakhirku ternyata di hari itu. Jadi untuk orang baru yang saat ini sudah menjadi pelabuhan terakhirmu, mungkin nanti selamat. Tapi maaf, aku belum bisa maafin kamu.
It's Sakit okay, banget ya. nggak apa-apa. Karena sebenarnya gini, karena yang aku bilang tadi kan udah masuk Bentar, keluar. boleh tisu gak sih teman-teman? Enggak langsung nangis itu kan, cuma terharu aja. Boleh tisu gak sih? Iya, makasih. Karena apa ya? Karena tadi aku bilang di awal kan udah kayak ke keluarga gitu kan Kak. Jadi aku ngerasain tuh yang sakit tuh juga bukan aku aja tapi ibuku juga. Tapi keluarga Kebetulan kan juga aku ya. broken home ya dan tinggal sama ibu gitu dan tahu juga hubunganku kayak apa sama laki-laki ini gitu. Jadi pernah sih aku terakhir kali aku ketemu aku cuman bilang air mata ibuku tuh adalah rasa sakitku gitu dan air mataku adalah sebaliknya adalah rasa sakit ibuku juga yang mungkin akan menyertai kamu gitu loh sepanjang perjalanan kamu. Karena itu udah terucap Kak, jadi kayak ya udah gitu. Aku mau gimana lagi kalau kamu nggak minta maaf sama orang tuaku, ya udah. Saya sudah minta maaf. Nggak ada. Dan makanya aku bilang kan pertemuan terakhir adalah harapan terakhirku Kak. Jadi kayak nggak bisa sih diceritain emang kayak toksiknya itu seperti apa kan. Karena ya menghargai orang barunya juga. Jadi makanya tuh mungkin alasan aku juga untuk nahan-nahan gitu kayak untuk nggak nge-publish hubungan ini secara brutal gitu ya. Tapi sebenarnya tahu kok orang barunya tuh tahu juga kayak aku nerbitin buku ini tuh tentang dia juga tahu. Karena sebenarnya Kak nulis buku ini tuh sebenarnya waktu sama dia. Cuman bukan judul ini. Bukan judul ini emang. Bukan judul ini. Tapi isinya tuh isinya masih hampir sama. Hampir iya. sama. Tapi ternyata tidak menyangka ya dia yang menemani kamu untuk menulis malah ternyata jadi peran utama yang juga menyakiti juga. Merinding. Waduh. Iya mantap. Aduh, bener udah. Kita udahan aja apa podcast ini. Kita udahan aja apa podcast ini. Mas Tepe tuh tahu di naskah pertamanya tuh apa sampai sekarang harus di-cut gitu. Tapi iya juga sih karena aku juga bersyukur sih Kak. Jadi naskah pertama kan judulnya tuh adalah namanya dia yang sebenarnya aku tuh pengen banget itu tuh jadinya tuh bentuk novel gitu loh. Bentar, justru malah namanya dia. Iya beneran. Dan aku juga ngomong kan ceritanya seperti apa gitu dan memang kayak di naskah pertama itu memang kayak hampir full percakapan gitu sih sebenarnya gitu. Ternyata memang ada beberapa pertimbangan yang akhirnya kayaknya sebenarnya bisa cuman harus banyak dirombak gitu. Nah disitulah waktu aku dimana berpikir kayak oke ini aku lanjut apa enggak ya. Ternyata kayaknya emang udah ditakdirkan mungkin ya sama Allah kayak jangan pakai namanya dia gitu. Akhirnya udah selesai, jadi aku udah ganti rombak semuanya. Aku bangga kebayang banget kalau misalkan emang itu naskahnya udah jadi terus terbit dengan nama dia. Aduh, nggak kebayang banget. Soalnya apa ya? Kalau misalkan aku pribadi, kalau misalkan udah sakit hati sama orang, itu tipikal apa ya? Sulit memaafkan. Kayak ikhlas sih ikhlas, tapi bener-bener kenapa ya? Tapi ikhlas. Tapi untuk memaafkannya sulit gitu. Ya, kayak atau gitu? bahkan kalau misalkan ketemu orangnya pun kayak duh mending gue hindarin deh. Kadang aku milih kayak gitu. Bener banget Kak. Daripada kayak aku ketemu pura-pura baik atau kayak gimana gitu, aku lebih baik kayak misalkan ada di satu ruangan yang sama dengan orang yang menyakiti hatiku nih. Walaupun aku udah ngerasa ikhlas, oh ya udahlah itu mah udah lalu gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk memaafkan orangnya dan juga bertemu orangnya aku kayaknya nggak deh. Itu menurutku sifat jelek aku ya. Iya benar. Menurut aku sikap jelek aku yang ngerasa kayak wah kalau makanya aku tadi mikir wah kalau tadi misalkan itu nama dia dengan cerita yang masih sama dengan draft awal kayak duh itu kayak bakalan jadi karya terburuk deh. Iya sih kayaknya. Kayaknya bakal jadi karya terburuk deh. Kayaknya gak bakal deh gue ngeliat buku-buku itu lagi. Walaupun emang nanti diterbitkan atau mungkin nanti emang rezekinya bakalan laris gitu ya. Tapi gue kayak ngerasa kayak duh itu deh nerbitin cerita baru aja deh biar nutup cerita yang gitu tuh ya gitu udah kalau misalnya terbit aja gitu. Benar banget. Dan untungnya nggak jadi terbit dan setulus itu aku pernah lah yang lahir gitu teman-teman. Berarti dari buku pertama dan kedua lebih sayang buku yang ini dong? Sayang dua-duanya sih, cuman ya sayang lebih apa ya Kak, lebih mati-matian yang ini sih sebenarnya. Emang bener karena ya dari covernya hitam gitu ya, terus habis itu ada ilustrasi bunganya juga dan teman-teman di sini tuh ada lembar-lembar aktivitasnya juga loh. Tadi aku ngelihat ada kayak ini nih
ada apa ini jatuhnya pertanyaan, terus habis itu nanti bisa dipilih A B C, terus habis itu tadi ada yang kayak share lagu-lagu yang cocok gitu. Kamu suka. Yang kamu suka. Ini kayaknya buku ini memang cocok banget buat teman-teman yang kayaknya emang merasa harusnya kamu ya, tapi ternyata bukan gitu. Tapi ternyata bukan. Dan ini adalah jawabannya gitu. Kayak kalau misalkan kalian pengen ya tadi memvalidasi perasaannya gitu. Karena kalau misalkan orang relate mah, ini bakalan di pub semua gitu, masukin ke Insta Stories. Untuk menyindir kan jatuhnya. Oke. Nah, dari buku ini soal ibu kamu. Ibu kamu udah baca? Sebelum berangkat tanda tangan, sempat ngasih buku ke ibu, sekalian pamitan juga kan Kak. Terus ya udah ibu nanya, loh nerbitin? Iya. Terus tapi udah nggak nanya sih tentang apa tuh, udah nggak nanya karena udah tahu. Udah tahu ya, ini tahu. Anaknya pasti akan mencurahkan. Iya. Setelah sekian lama. Tapi ibu kamu tipikal yang aktif sosmed juga dan enggak. Oh enggak. Cuman dia emang bestie banget sih Kak sama aku. Jadi kalau ngobrol tuh bukan bahasa orang tua kita tuh. Jadi kayak bahasa bestie gitu. Kayak kadang aku kamu kayak gitu. Seru dong. Seru banget Kak. Jadi bahkan kayak kalau udah ngebahas masalah ya keluarganya kita yang terjadinya sekarang kayak gimana hubunganku, itu juga ya udah bahasanya teman aja. Jadi aku juga enak ngomong, ibu pun juga kayak ya udah malah kayak ngerangkul sebagai teman gitu loh. Jadi udah nggak takut lagi sih kayak Mi aku kayak gini gitu. Udah nggak takut. Nggak takut karena emang udah ngerasa oh ya udah mama gue mah bestie gue gitu. Iya benar. Jadi seru ya, seru. Dan juga dengan hadirnya buku ini juga dia paham gitu, oh mungkin putri saya nih satu-satunya ingin mencurahkan semua hal yang ada di otaknya selama ini di buku ini. Jadi kayak dari judulnya mungkin pas ngeliat udah tahu kayak tahu nih. Oh cerita tentang dia. Iya. Iya. Nah, tapi kira-kira ada nggak yang udah nge-share di Instagram gitu atau kayak nge-tag kamu, Kak bukunya bagus banget gitu, Kak aku relate gitu. Jarang sih Kak, paling masih teman-teman dekatku sih. Oh. Karena kan emang aku aku sebenarnya udah nge-share juga beberapa kayak tulisanku di story gitu. Cuman kayak yang emang baca langsung tuh baru teman-teman dekatku yang emang tahu banget gitu. Dan kebetulan juga ada beberapa yang relate ternyata sama mereka. Gitu. Jadi kayak nah kan kamu tadi bilang kalau misalkan untuk diceritain ini kamu lebih banyak mendem. Tapi kalau sama teman-teman juga, maksudnya teman-teman nggak banyak tahu Kak? Sebenarnya karena mereka taunya itu kan karena hubunganku baik-baiknya aja itu loh Kak. Jadi emang sama banget kayak lagunya Bernadia tuh, yang apa sifat baikku yang itu. Jadi yang emang sangat terlihat itu emang sisi baiknya. Emang baik-baiknya dan aja. Ketika semua tidak seperti itu nyatanya, ya udahlah. Mau nggak mau ya akhirnya juga cerita, cuman emang nggak ke semua teman-teman yang paling yang deket-deket aja sih. Paling yang deket-deket aja karena ya. Tadi udah nggak ada energi aja untuk ngapain sih harus cerita gitu lagi, cerita sih, ngapain bener. gitu loh. Gitu. Teman-teman gimana pas baca ini? Ya gimana ya Kak? Udah nggak bisa. Ya emang ini ceritamu banget karena mereka juga tahu kan sebenarnya kayak yang aku ceritain juga pasti itu ceritaku dan dia gitu. Jadi kayak udah oke. Oh ternyata dia seperti itu. Nah. Aduh, itulah dia teman-teman, di balik setulus itu aku pernah, ternyata tidak disangka kalau kiranya ini hanya sebuah cerita cerita orang move on pada umumnya aja, tapi ternyata enggak, ada cerita di balik itu ya, namanya behind the book ya. Kita bahas di sini, kita bahas ini. Ternyata di balik buku ini ada sebuah kisah pilu dari Kak Pamela yang kalau misalkan aku yang menjalani sepertinya ini bukunya tidak akan setipis ini teman-teman. Bukunya mungkin akan setebal ini saking membahas kelakuan beliau ya. Tapi thanks to Mas Tepe dan juga tim bisa nge-cut dan juga akhirnya menciptakan buku ini dengan sebagus-bagusnya dan juga sekeren-kerennya. Terima kasih. Next karya kamu mau bahas apa lagi Kak? Ngikutin alur sih Kak aku, karena aku ngerasa juga aku belum bisa move on ya. Jadi kalau mau bahas move on di mungkin karya selanjutnya masih ngelihat dulu sih kayaknya aku. Karena gini, kayak sekarang tuh aku mikir ngasih motivasi orang di saat aku belum move on tuh kayak sesuatu hal yang
enggak sih gitu. Nggak bisa ya. Bener, jadi bahkan DM pun aku nggak balas Kak. Kayak ketika Kak Pam tips move on Waduh. di sini aja belum move on ya, maaf. Sini aja belum selesai Kak. Jadi beneran Kak, tapi kalau dulu tuh emang pasti akan aku bahas gitu menurut pengalaman pribadi aku yang sebelum-sebelumnya mungkin udah melewati fase itu, cuman Kak yang ini tuh jujur nggak bisa gitu. Karena belum Susah, ya, belum. Nah, Jangan deh. mungkin teman-teman nanti kalau misalkan pengen tanya berapa bulan kemudian mungkin atau mungkin 1 tahun kemudian baru tanya gitu, mungkin sudah move on Kak Pamela, baru nanti DM kalian akan dibahas dan dibalas Karena gitu itu, kan. iya betul. Nah, tapi tadi kamu bilang karena belakangan mungkin tidak soal perasaan aja gitu, tidak soal perasaan aja dan tidak soal hubungan aja, karena kamu tadi kan apa ya jatuhnya work girlish lagi, maksudnya kayak pribadi yang sibuk dengan kerja. Bakalan switch gak sih genrenya, kayak misalkan ada kepikiran kamu bakalan bikin buku tentang how to be an alpha woman gitu. Kayak bukunya Om Bir kan. Pengen sih Kak, pengen banget ya. Cuman nggak tahu sih sebenarnya ketika aku nggak tahu ya, kayak genreku tuh udah senengnya tuh di romance. Senengnya di gitu. romance, Pengen sebenarnya ya. pengen karena kayak ngelihat dunia pekerjaan juga gitu kan yang sebenarnya kayaknya bisa deh untuk aku bagi kayak gitu. Cuman menurut aku kayak masih minum ilmu juga sih. Jadi kayak masih belum berani Kak, jujur Jadi aja. belum berani ya. Jujur, Jadi iya, belum berani. karena- Masih di sekitar romance nih. Mas Tempe, ayo tolong didorong ini penulisnya. Tapi jangan disuruh patah hati lagi ya Mas Tepe ya. Jangan. Wah, kalau disuruh patah hati sebenarnya iya bagus untuk kamu karena cuan kan. Tapi jatuhnya tapi jatuhnya jadi kasihan gitu. Kayak- Kasihan diri sendiri Jadinya ya, kasihan Bang. diri sendiri kayak masa untuk menerbitkan 1 buku aja harus patah hati dulu Patah hati lagi. Harus patah hati dulu, harus melewati hubungan yang jelek dulu, alias KCJ, kisah cinta jelek gitu. Jangan sampai KJJ lagi. Semoga nanti di beberapa tahun kemudian atau mungkin bahkan tahun ini gak hiatus atau masih mau ngelanjutin karyanya, kau bakalan ngasih karya yang mungkin sudah di tahap move on dan lebih indah daripada di tulisan yang ini, karena tulisan ini lumayan deep, lumayan kau bilang dark ya. Dark banget Kak. Darknya tapi bukan dark yang thriller ya teman-teman. Tapi darknya maksudnya ini tuh adalah kisah cinta yang kelam, perasaan yang pupus, dan juga kalau bisa dibilang wah ini mah tipikal buku yang kayaknya udahlah aku mah mau galau tapi baca buku ini gitu. Baca buku ini karena beneran menyayat hati gitu. Dan semoga kalau misalkan nanti di buku selanjutnya ada karya-karya yang lebih indah daripada kamu, dengan juga dengan momen-momen yang kamu tumpahkan juga indah gitu. Entah itu dari persahabatan Kak, entah itu dari hubungan kamu dengan ibu kamu, atau mungkin hubungan kamu di lingkungan pekerjaan dan juga dijauhi dari yang toksik. Amin. Oke, terakhir dari aku untuk kamu Kak Pam. Apa ya? Kau mau nanya gak sih sama aku? Apa ya? Sebelum aku nanya kamu terakhir, menurut kakak nih, kita kan punya cara survive yang berbeda-beda ya. yes. Cara survive kakak gimana sih? Karena ini tuh juga yang aku pertanyakan gitu sama teman-temanku. Kadang Survive dalam kondisi down kah? Kondisi or down. something? of course. Kalau down, kadang aku lebih suka me time. Oke. Aku lebih suka apa ya namanya, bukan meromantisasi kesedihan sebenarnya. Tapi kalau misalkan meromantisasi kesedihan kan kayak ya udah berlarut-larut gitu. Terus habis itu kayak merasa wah dunia jahat banget ya, enggak. Kalau aku lebih kayak mungkin mengeluh iya. Terus habis itu nge-tweet di Twitter juga iya. Di Twitter yang gembokan itu juga iya. Itu adalah salah satu bentuk survive juga. Tapi di sisi lain mungkin aku lebih banyak mengalihkan itu ke hal-hal yang menurut aku nyaman untuk aku. Misalkan aku lagi sedih dan juga ini adalah momen yang down banget di hidup aku, dan aku ngerasa kayak kalau diceritain ke temen nggak lega gitu. Tapi aku berusaha untuk me time biasanya. Aku biasa untuk me time, entah itu aku nonton film, entah itu aku baca buku yang relate sama aku. Itu mungkin salah satu cara untuk aku survive. Dan biasanya ini adalah mungkin kebiasaan buruk aku dengan
ngekatnya menertawakan hal tersebut. Oh, Jadi bisa kayak, ya? jadi kayak itu kan emang ironis ya menurut aku. Tapi aku bercandain gitu biasanya gitu? kayak gitu. Bisa. Wah. Bisa banget nih. Bisa. Kadang aku ngomong sama teman aku. Terus habis itu karena mungkin kita nggak bisa ketemuan langsung, jadi teleponan gitu kayak ngomong kayak oh kayak gini ya. Terus habis itu ngejok secara nyindir terus habis itu akhirnya ketawa-ketawa gitu-gitu. Itu ada salah satu cara aku untuk survive di dunia yang huru-hara ini. Iya, keren sih cara survival menertawakan keadaan tuh belum pernah. Aku belum pernah maksudnya. Belum pernah, kamu harus cobain itu. Kamu harus cobain. Menertawakan keadaan itu adalah suatu hal yang bisa kita lakukan untuk survive juga. Karena daripada kita meromantisasi kesedihan, ya, tapi itu juga nggak apa-apa, itu kan juga valid gitu. Iya. Tapi kalau misalkan pengen ketawa dengan ironisnya hal yang kamu jalani, silahkan. Oke, akan dicoba ya. Makasih Kak tipsnya. Pertanyaan terakhir untuk Kak Pamela, karena tadi kamu udah tanya ke aku ingin bertanya apa nih yang kamu harapkan di buku ini, Setulus Itu Aku Pernah, kepada nanti teman-teman yang sudah membaca dan mungkin relate dengan cerita ini. Kayak kita apa? Oke. Hati-hati dalam menjatuhkan hati ya teman-teman. Terus semoga buat kalian yang baca ini dan pernah ada di posisi ini atau bahkan mungkin saat ini lagi ada di posisi ini, tolong cepat-cepatlah keluar. Karena apapun yang terlihat baik di awal, tapi sebenarnya kalian sadar bahwa itu sebenarnya nggak baik. Kayak usaha untuk menyangkal gitu, cepat-cepat keluar gitu. Karena nyembuhin luka yang didasarkan oleh ketulusan hati itu akan menurutku tuh juga akan menyiksa kita sendiri juga sih gitu. Meskipun mungkin terkadang kita tidak bersuara, meskipun terkadang kita tidak berbicara dengan banyak orang pun yang ngerasain kan kita gitu. Jadi cepet-cepet keluar dan cepet-cepet sembuhin luka kamu, apapun yang kamu rasain sembuh dengan caramu dan jadilah yang menawan sih mungkin menurut aku. Itu sih Kak. Aku pengen nggak ada yang ngalamin ini sih gitu. Mungkin cara kita patah hati kan beda gitu. Tapi kayak kalau kita udah didasari dengan ketulusan, menurutku tuh sama aja. Jadi kayak nggak ada perbandingan. Lukanya dia tuh lebih sakit daripada lukaku gitu. Nggak ada. Apa yang udah didasari dengan ketulusan dan berakhir tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kayaknya sama-sama sakit sih. Oke. Untuk menutup podcast ini teman-teman, aku tadi sempat nandain satu yang aku suka kutipannya dari buku kamu Kak. Yep. Dan untuk juga menutup podcast ini, untuk teman-teman yang sudah nonton dan juga mendengarkan, terima kasih. Kata Kak Pamela di bukunya, namun semenyakitkan apapun, tetaplah hidup sampai kamu sendiri yang menjadi saksi hari bahagiaku kelak. Oke, terima kasih Kak Pamela karena sudah ngobrol sama aku di Behind the Book Podcast. Semoga bukunya ini sampai ke teman-teman dengan perasaan yang juga bahagia setelah membacanya dan juga tenang walaupun masih dihantui rasa sakit. Kalau misalkan kalian nanti mau order di toko buku online juga bisa. Silahkan order di JDA Bookstore, Republik Fiksi dan juga Bumi Fiksi. Kalau misalkan kalian pengen beli di toko offline, pastikan itu original dan jangan membeli yang bajakan. Terima kasih teman-teman Behind the Book Podcast. Sampai jumpa di lain waktu.